Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat atas rahmatnya lah pada siang hari ini saya dapat memaparkan materi ujian semester saya dari mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Yang terhormat Bapak Dr. Iwan Fahendra AS STMP, yang terhormat Ibu Desi Winisari STMM, dan yang terhormat Bapak Abdul Haris Urimunte STMPI selaku dosen pengampu mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Marifatul dengan nomor NIM 0304 1282227069 dari kelas Teknik Elektro Indralaya. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul cybercrime. Apa sih cybercrime itu? Nah, cybercrime atau bisa disebut dengan kejahatan pada dunia komputer, yaitu tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan, pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan menghackkan dan mengubah program. Nah, cybercrime ini memiliki ciri-ciri yaitu ada 5. Yang pertama, perbuatan yang dijalankan secara terlarang, tanpa hak ataupun tidak patut untuk dicontoh dan berlangsung dalam kawasan cyberspace, sehingga tidak bisa dibenarkan dominasi negara mana yang legal tentangnya. Dan yang kedua, ada perbuatan tersebut dijalankan dengan memakai peralatan apapun yang terinteraksi dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian material maupun imaterial yang condong lebih besar disamakan dengan kejahatan populer. Yang keempat, tokohnya ialah orang yang memahami pemakai internet serta aplikasinya. Yang kelima, perbuatan tersebut sering dijalankan secara transaksional ataupun berjalan batas negara. Nah, cybercrime ini memiliki 3 macam-macam. Yang pertama, berdasarkan motifnya, yang kedua berdasarkan macam kegiatannya, dan yang ketiga berdasarkan objek kejahatan. Berdasarkan motifnya itu ada 5. Yang pertama ada cybercrime kejahatan murni, yaitu maksudnya orang yang menjalankan secara sengaja. Yang kedua ada cybercrime kejahatan abu-abu, yaitu kejahatan tidak jelas antara kejahatan pidana atau bukan karena menjalankan untuk merusak tapi tidak merusak ataupun mencuri. Dan yang ketiga ada cybercrime yang menyerang seseorang, kejahatan dijalankan kepada orang lain dengan bentuk dendam ataupun usil yang bertujuan untuk merusak nama baik. Yang keempat adalah cybercrime yang menyerang hak cipta. Maksudnya, kejahatan dijalankan pada hasil karya seseorang dengan bentuk melipat gandakan, menjualkan, mengganti, yang bertujuan untuk keinginan pribadi ataupun materi. Dan yang terakhir ada cybercrime yang menyerang pemerintah. Maksudnya, kejahatan dijalankan dengan pemerintah sebagai sasaran dengan bentuk teror, membajak maupun membobol keamanan. Nah, yang kedua berdasarkan macam kegiatannya. Berdasarkan macam kegiatannya yaitu terdapat 9 macam. Pertama ada unauthorized access to computer system and service. Maksudnya kejahatan dijalankan dengan menyusup ke dalam sistem jaringan komputer secara tidak legal. Dan yang kedua ada illegal content, yaitu kejahatan dengan memuatkan data ataupun informasi ke internet tentang sesuatu kondisi yang tidak benar, tidak bermoral, dan dapat dianggap melanggar hukum ataupun mengusik keamanan umum. Yang ketiga ada data forgery, yaitu maksudnya kejahatan dengan memanipulasi data pada dokumen penting yang terkandung menjadi dokumen tanpa skrip melewati internet. Yang keempat ada cyber espionage, yaitu maksudnya kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk menjalankan aktivitas mata-mata mengenai pihak lain dengan menduduki sistem jaringan komputer pihak objek. Dan yang kelima ada cyber sabotage and extortion. Maksudnya kejahatan yang dijalankan dengan menciptakan gangguan, kerusakan mengenai suatu data, program komputer ataupun sistem jaringan komputer yang terinteraksi dengan internet. Dan yang keenam ada offense against intellectual property, yaitu kejahatan yang mengarah mengenai hak dan kekayaan intelektual yang dipunyai bagian lain di internet. Dan yang ketujuh ada
Infringement of privacy, yaitu maksudnya kejahatan yang umumnya mengarah mengenai informasi pribadi individu yang terkandung pada lembar isian data pribadi yang terkandung secara komputer. Nah, apabila diketahui oleh orang lain, maka bisa merugikan korban secara material. Dan yang kedelapan ada tracking, yaitu maksudnya kejahatan dengan memakai teknologi komputer yang dijalankan untuk membobol sistem keamanan suatu sistem komputer dan umumnya menjalankan pencurian, perbuatan anarkis sesudah mereka memperoleh akses. Dan yang terakhir ada forbing, yaitu maksudnya kejahatan dengan memakai teknologi komputer untuk menjalankan transaksi dengan memakai kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang, baik secara fisik maupun non-fisik. Dan yang ketiga, berdasarkan objek kejahatan. Berdasarkan objek kejahatan ada 3, yaitu cybercrime menyerang seseorang, yaitu kejahatan dunia maya dengan objek seseorang yang mempunyai bentuk yang spesifik sesuai tujuan penyerbu tersebut. Yang kedua ada cybercrime menyerang hak milik, maksudnya kejahatan dunia maya yang dijalankan untuk menyerang hak milik orang lain. Dan yang ketiga ada cybercrime menyerang pemerintah, yaitu kejahatan yang dijalankan dengan tujuan khusus pencebolan mengenai pemerintah. Nah, cybercrime ini sendiri memiliki 5 karakteristik. Yang pertama ada ruang kejahatan, yang kedua sifat kejahatan, yang ketiga pelaku kejahatan, yang keempat modus kejahatan, dan yang kelima jenis kerugian yang ditimbulkan. Yang pertama ada ruang lingkup kejahatan itu bersifat global. Nah, cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan jurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Nah, karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas atau anonymous memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum. Yang kedua itu sifat kejahatan, bersifat non-violence, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Yang ketiga ada pelaku kejahatan, yaitu bersifat lebih universal. Kejahatan dilakukan oleh orang-orang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Dan yang keempat ada modus kejahatan. Nah, keunikan dari kejahatan ini yaitu penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia siber. Dan yang kelima itu jenis kerugian ditimbulkan, yaitu bersifat material maupun non material. Nah, waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi. Nah, dari beberapa karakteristik yang saya sebutkan tadi, untuk mempermudah penanganannya, cybercrime ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada cyber piracy, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Dan yang kedua ada cyber trespass, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Dan yang terakhir ada cyber vandalism, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Nah, perkembangan cybercrime di dunia yaitu awal mula cybercrime di dunia itu dimulai pada tahun 1948 yang lebih dikenal dengan cyber attack. Nah, pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Nah, pada tahun 1994, seorang anak sekolah musik yang berusia 16 tahun bernama Richard Price atau yang lebih dikenal dengan The Hacker alias Data Stream Cowboy. Ia ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat dari Griffith Air Force, NASA, dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Nah, dalam integrasi dengan FBI, anak ini mengaku belajar hacking dan tracking dari seorang yang dikenal lewat internet yang menjadikannya seorang mentor. Nah, yang memiliki julukan yaitu Kuji. Nah, yang lebih hebatnya lagi, seorang mentor ini sampai sekarang tidak pernah diketahui keberadaannya. Nah, selanjutnya perkembangan cybercrime di Indonesia.
Di Indonesia juga sebenarnya prestasi dalam bidang cybercrime ini patut diacungi dua jempol. Walau di dunia nyata kita dianggap sebagai salah satu negara terbelakang, namun prestasi yang sangat gemilang telah berhasil ditorehkan oleh para hacker, dan kader lokal. Dan selanjutnya perkiraan perkembangan cybercrime di masa depan. Nah, dapat diperkirakan perkembangan kejahatan cybercrime di masa depan ini semakin meningkat seiring dengan perkembangannya teknologi atau globalisasi di bidang teknologi informasi. Next. Yang ini perkiraan perkembangan di masa depan. Yang pertama ada denial of service attack, yaitu maksudnya serangan yang bertujuan untuk mematikan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Dan yang kedua ada hate sites, yaitu situs yang digunakan oleh hackers untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstremis untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Dan terakhir ada cyberstalking, yaitu segala bentuk kiriman email dan tidak dikehendaki oleh user atau junk email yang sering memakan folder serta tidak jarang dalam pemaksaan. Selanjutnya ada penanggulangan cybercrime. Nah, penanggulangan cybercrime ini yaitu ada 3. Yang pertama mengamankan sistem, yang kedua penanggulangan global, dan yang terakhir ada perlunya cyber law. Nah, di sini ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap negara dalam penanggulangan cybercrime. Yang pertama ada melakukan mobilisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Yang kedua ada meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Dan yang ketiga ada meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat ada meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Nah, cybercrime ini harus harus ditanggul karena cybercrime memang harus diwaspadai karena cybercrime dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Next. Di sini contoh kasus cybercrime. Pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian akun tersebut cukup menangkap user dan password saja. Hanya informasi yang dicuri. Akibat dari pencurian ini yaitu penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi saya tentang cybercrime atau bisa disebut dengan kejahatan pada dunia komputer. Saya Siti Marifatun, saya akhiri apabila ada salah saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.